Abu Nawas sering dikenal hanya sebagai tokoh jenaka dan licik dalam cerita rakyat Timur Tengah. Ia digambarkan cerdik, suka mempermainkan raja, dan selalu lolos dari hukuman dengan kecerdasannya. Namun, sosok Abu Nawas yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan berlapis. Inilah fakta sebenarnya tentang Abu Nawas yang jarang dibahas orang. Abu Ali Al-Hasan bin Hani yang kelak dikenal sebagai Abu Nawas lahir dengan kecerdasan yang tidak biasa. Kata-kata baginya bukan sekedar alat bicara, melainkan senjata. Ia cepat belajar, cepat memahami, dan lebih cepat lagi merasa unggul. Ketika pemuda lain tunduk pada norma, Abu Nawas justru menantangnya. Ia percaya akalnya cukup untuk menertawakan aturan, bahkan agama. Di usia muda, kecerdasan berubah menjadi kesombongan, dan kesombongan melahirkan keberanian yang berbahaya. Ia meninggalkan kampung halaman menuju Baghdad, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan ketenaran. Di Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai penyair brilian sekaligus fasik. Puisinya memuja anggur, pesta, dan kenikmatan dunia. Ia duduk di majelis-majelis yang jauh dari zikir, dekat dengan kemewahan dan syahwat. Namanya terkenal, tapi reputasinya buruk. Orang-orang berkata, ia tahu agama, tapi memilih melanggarnya. Abu Nawas sadar betul akan dosanya, namun justru menjadikannya bahan syair. Ia menertawakan neraka seolah tak akan pernah disentuh api. Ia merasa kecerdikannya bisa menyelamatkan segalanya, bahkan di akhirat. Inilah masa tergelapnya, mengetahui kebenaran, tetapi sengaja berpaling. Ketika masuk istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berada di puncak dunia. Ia cerdas, jenaka, dan tak pernah benar-benar takut pada hukuman. Berkali-kali ia hampir dipenggal, dipenjara, atau diasingkan, namun selalu lolos dengan lidahnya. Namun di balik semua itu, hatinya kosong. Ia bisa menipu raja, pejabat, bahkan hukum. Tetapi setiap malam ketika sendirian, ia tidak bisa menipu hatinya sendiri. Tawa-tawa mulai terasa palsu. Kecerdikan mulai terasa melelahkan. Suatu malam, Abu Nawas jatuh sakit. Tubuhnya lemah. Untuk pertama kalinya, akalnya tidak mampu melawan rasa takut. Ia teringat ayat-ayat yang dulu dihafalnya, tapi diabaikannya. Ia sadar, kematian tidak bisa ditipu. Dalam sunyi, ia menangis dan berkata, "Tuhanku, aku tahu hukum-Mu, tapi aku lebih mencintai dosaku." Sejak itu, syairnya berubah, dari pujian dunia menjadi ratapan jiwa. Ia menulis tentang dosa, ampunan, dan harapan. Bukan karena ia telah suci, tetapi karena ia sadar betapa kotor dirinya. Hari-hari Abu Nawas tak lagi diisi tawa. Ia menjauh dari majelis anggur dan kata-kata kosong. Baghdad yang dulu terasa gemerlap, kini seperti cermin yang memantulkan seluruh dosanya. Ia sadar, masa mudanya telah ia habiskan untuk menantang Tuhan, bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa aman. Kini, rasa aman itu runtuh. Dalam sunyi malam, Abu Nawas sujud lama. Tidak ada kepandaian kata, tidak ada kelicikan akal. Yang tersisa hanyalah pengakuan. Ia melantunkan syair yang kemudian dikenal sepanjang zaman. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuhanku, aku bukanlah ahli surga Firdaus, dan aku pun tak sanggup menahan api neraka. Maka anugerahkanlah aku taubat dan ampunilah dosaku. Sungguh Engkau Maha Pengampun dosa-dosa besar. Air mata jatuh membasahi janggutnya. Untuk pertama kalinya, Abu Nawas tidak sedang bermain kata. Ia berserah. Ia berkata lirih kepada dirinya sendiri,
Dulu aku takut pada raja, kini aku takut pada hisab. Sejak malam itu, Abu Nawas hidup sederhana. Ia tidak mengaku suci, tidak pula merasa aman. Ia hidup di antara takut dan harap, dua sayap yang mengangkat doanya. Ia tahu dosanya banyak, namun ia juga tahu rahmat Allah tak berbatas. Usia Abu Nawas kian menua. Tubuh yang dulu kuat menahan malam-malam panjang kini gemetar, bahkan untuk berdiri. Baghdad terus bergerak, tetapi ia berhenti mengejar dunia. Ia memilih sebuah rumah kecil di sudut kota, sunyi, jauh dari istana, jauh dari sorak manusia. Malam-malamnya diisi dengan zikir yang pelan, seolah ia takut suaranya mengganggu malaikat. Siang harinya ia lebih banyak diam. Jika ditanya orang, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku sedang belajar jujur pada diriku sendiri." Sakit datang perlahan, seperti tamu yang tak bisa ditolak. Nafasnya pendek, dadanya sesak. Namun justru di saat tubuhnya melemah, hatinya terasa paling hidup. Ia tidak lagi memikirkan syair indah, nama besar, atau kecerdikan. Semua itu terasa ringan, bahkan remeh di hadapan satu pertanyaan. Bagaimana aku akan menghadap Tuhan? Beberapa murid dan sahabat datang menjenguk. Mereka berharap mendengar kata-kata bijak terakhir dari sang cerdik. Namun Abu Nawas hanya berkata, "Doakan aku tak membawa apa-apa selain harap." Di suatu malam yang sangat sunyi, Abu Nawas meminta dihadapkan ke kiblat. Tangannya gemetar ketika diangkat. Bibirnya bergerak perlahan, mengulang syair tobat yang telah menemani sisa hidupnya. Tidak lantang, tidak indah, namun jujur. Air mata jatuh tanpa isak. Ia tidak meminta surga, ia hanya meminta keselamatan dari murka. Dalam detik-detik terakhirnya, Abu Nawas berbisik, "Tuhanku, aku datang tanpa alasan, tanpa pembelaan, hanya membawa pengakuan." Nafasnya berhenti dengan tenang, seolah lelahnya dunia akhirnya dilepaskan. Tidak ada upacara besar, tidak ada ratapan istana. Namun pagi itu, berita wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang menangis, bukan karena kehilangan penyair, tetapi karena kehilangan pengingat. Di atas kuburnya, seseorang menuliskan bait syairnya. Bukan syair tentang anggur, bukan tentang kelicikan, melainkan tentang harapan. "Aku tahu dosaku besar, tapi aku tahu Tuhanku lebih besar." Dan disitulah Abu Nawas beristirahat, bukan sebagai orang suci, melainkan sebagai pendosa yang pulang. Pesan akhir. Abu Nawas mengajarkan bahwa 1. Orang paling fasik pun bisa bertobat. 2. Ilmu tanpa iman melahirkan kesombongan. 3. Tobat sejati lahir dari kejujuran pada diri sendiri. 4. Allah tidak menilai masa lalu, tetapi akhir hidupnya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.